Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan mengcover lagi kawan game dari Pragnananda dengan salah satu peserta Chess Champion Tour nantinya. Setelah kemarin kita ulas saat melawan Alireza Firoza, kali ini kita akan ulas saat melawan Wesley So. Menurut database yang ada, mereka sempat bertemu 2 kali di turnamen resmi, yaitu di turnamen Leon Master dan turnamen Tata Steel India. Sama-sama di tahun 2018 kawan. Di turnamen Leon Master di Spanyol, mereka bermain 4 game rapid di babak pertama dengan keunggulan Wesley So 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali remis. Dan di Tata Steel India, mereka bermain 2 game blitz dengan keunggulan Wesley So lagi, 1 kali menang, 1 kali remis. Di video ini kita akan mengulas atau mengcover permainan mereka saat mereka bermain di Leon Master Spanyol tahun 2018. Dan ini adalah game pertama mereka kawan-kawan. Dan kita langsung saja ke atas papan bagaimanakah kekuatan Pragnananda saat melawan atau menghadapi Wesley So ini. Pragnananda memegang hitam, Wesley So memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4. Kuda F6 dibalas Pragnananda dan kuda C3. Jarang sekali kawan di saat ini kita melihat para Grandmaster level atas memakai pembukaan seperti ini. Memainkan kuda sebelum memainkan pion C3 atau memajukan pion C3 terlebih dahulu. Dan ini adalah pembukaan pion menteri namanya atau Queen's Pawn Opening. Pragnananda melanjutkan pion D5, gajah F4, gajah hitam F5, kuda putih lompat ke B5, tentu saja mengincar pion C7. Di pick up oleh kuda di A6, sekarang pion E3 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah petak terangnya. Begitu juga dengan Pragnananda membuka diagonal petak gelap bagi gajahnya dengan pion E6, sekarang pion C4. Gajah hitam ke E7 balas Pragnananda. Mungkin langkah gajah ke petak B4 juga bisa jadi pilihan bagi hitam. Apabila putih tidak ingin kehilangan kesempatan untuk rokadenya, maka akan ditutup dengan kuda di C3. Dan coba lihat tipikal permainan seperti ini, seperti dalam bentuk permainan Nimzo Indian Defense, dan biasanya hitam akan melanjutkan dengan langkah pion C5. Dan seperti yang kalian lihat bahwa hitam di sini punya keuntungan dengan pengembangan perwiranya yang lebih cepat daripada putih. Tapi Rames Babu Pragnananda memilih variasi gajah ke E7 dan Wesley So melanjutkan dengan pion A3 untuk mengontrol peta B4. Pragnananda rokade di langkah ke-7, Wesley So memainkan pion C5, kuda hitam lompat mundur ke E8, sekarang pion B4. Pion C6 mengancam kuda, kuda putih mundur ke C3 dan terbuka diagonal petak terang bagi gajah mengincar kuda H6. Kuda pun mundur ke B8. Andai saja kawan di posisi seperti ini, hitam membuat langkah lain, misal memainkan pion H6, putih tidak akan segan-segan menukarkan gajahnya pukul kuda A6 dan pastinya putih akan mempunyai pion lemah di lajur A dan di lajur C. Ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi putih di beberapa langkah kemudian untuk mengincar 2 pion ini. Pragnananda oleh karena itu melangkahkan kudanya ke B8. Pion G4 langkah agresif dari Wesley So di side raja, menyerang gajah. Gajah mundur ke G6, sekarang kuda putih lompat ke F3. Mempersiapkan pion H ini kawan untuk didorong maju ke depan di beberapa langkah berikutnya. Diantisipasi oleh hitam atau Pragnananda melangkahkan kudanya ke F6, mengancam pion G4 terlebih dahulu. Pion dilindungi kuda di E5 sekaligus untuk menyerang gajah petak terang hitam. Dan Pragnananda kembali merespon dengan langkah kuda F ke D7. Ini untuk membuka diagonal petak gelap bagi gajah serta menterinya untuk mengontrol diagonal ini. Wesley pukul gajah G6, dipukul balik oleh pion F, sekarang gajah mundur ke G3. Kembali mempersiapkan pionnya untuk didorong maju ke H4, diantisipasi dengan pion G5. Gajah putih berkembang ke D3, gajah hitam naik ke F6,
Sekarang pion H4, lanjut Wesleso mengorbankan pionnya. Pengorbanan diterima pion pukul pion dan gajah putih ke D6 mengincar beteng F8. Beteng tidak dipindah, Pragnananda memilih memainkan pion E5. Dan kembali Wesleso membuat pengorbanan pion lainnya dengan pion G5. Kembali diterima gajah pukul pion menteri ke H5. Langkah ini sebetulnya langkah yang terburu-buru dari Wesleso kawan. Oh iya, perlu diketahui bahwa permainan ini adalah permainan rapid kawan. Kontrol waktunya 20 menit plus 10 detik increment setiap langkah. Jadi ini bukan permainan klasik yang time kontrolnya cukup panjang sekitar 1 jam lebih. Tapi ini adalah permainan rapid 20 menit plus 10 detik. Langkah menteri H5 ini adalah langkah terburu-buru dari Wesleso. Mungkin pada posisi seperti tadi, langkah pion pukul pion terlebih dahulu jauh lebih kuat oleh putih. Posisi gajah masih mengancam beteng. Bila beteng dipindah ke peta F7, pion bisa didorong kembali mengancam beteng. Bila beteng naik ke F6, pion bisa kembali didorong ke E7 mengancam menteri. Dan coba lihat posisi pion ini pastinya akan cukup mengganggu. Satu langkah lagi bisa menjadi atau promosi. Mungkin menteri hitam akan bergeser ke E8, barulah menteri putih bisa bergeser ke G4 mengancam gajah. Gajah mungkin mundur ke H6. Putih bisa melanjutkan untuk rokade panjang ataupun bisa langsung pukul pion yang ada di H4. Dan coba lihat kawan, beteng siap menerkam gajah. Dan posisi menteri pun langsung berhadapan dengan raja hitam. Di langkah berikutnya putih juga bisa melakukan rokade panjang, kemudian menggeser betengnya ke lajur G ataupun ke lajur H untuk mendukung kedua perwira yang lain. Inilah variasi yang cukup merepotkan bagi hitam apabila pada posisi seperti tadi Wesleso memilih langkah pion pukul pion terlebih dahulu. Tapi Wesleso lebih memilih melangkahkan menterinya ke H5 terlebih dahulu, yaitu niatnya memberikan ancaman bagi pion H7 dengan dukungan gajahnya. Diantisipasi oleh hitam dengan mendorong pion E4, memblokade diagonal petak terang bagi gajah putih. Di sini Wesleso mengorbankan perwira kawan untuk membongkar diagonal petak terang ini dengan langkah kuda pukul pion. Dipukul balik oleh pion mengancam gajah. Bila gajah putih pukul pion ini kawan, hitam akan mengantisipasinya dengan langkah kuda F6. Melindungi pion, menggarpu gajah, serta menteri. Variasi ini jelas akan membuat hitam semakin unggul dan dapat dipastikan akan menang. Wesleso di posisi ini tadi melangkahkan gajahnya ke C4 skak. Dan raja pun bergeser ke H8. Sekarang gajah petak gelap pukul beteng F8. Sebelum pukul balik, Pragnananda mendorong pion G6 mengancam menteri. Menteri ke G4, barulah sekarang kuda pukul gajah dan menteri hitam pukul pion E4. Setelah unggul satu perwira kawan, Pragnananda langsung menawarkan bertukar menteri. Tantangan diterima, menteri pukul menteri dipukul balik oleh gajah. Raja putih naik ke E2, pion G5. Beteng A digeser ke B1 mempersiapkan pionnya untuk didorong ke depan, dihadang oleh pion A6. Sekarang pion D5. Pion pukul pion dipukul balik oleh gajah. Sekarang kuda lompat ke C6. Beteng H digeser ke D1, beteng hitam digeser ke B8, gajah mundur ke E4 mengincar pion H7, dan raja hitam bergeser ke G7. Pion B5 lanjut Wesleso menantang pion hitam, pion pukul pion dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya gajah siap pukul kuda untuk nantinya bila dipukul balik oleh pion, putih akan mendapatkan beteng hitam. Oleh karena itu, kuda lompat ke A7 dan Wesley melanjutkan dengan beteng pukul pion, dipukul balik oleh beteng hitam, dipukul balik oleh gajah putih. Seperti yang kalian lihat kawan, kita sudah di langkah ke-36, Wesleso kalah satu perwira tapi hanya unggul satu pion. Secara matematis, 2 kuda plus 1 gajah bernilai 9, sedangkan Wesleso beteng bernilai 5 ditambah 1 gajah dan totalnya bernilai 8. Dan bila ditambah lagi dengan para pion, maka jumlahnya masih cukup seimbang. Tapi kita lihat saja bagaimanakah langkah-langkah kedua pemain.
Pragnananda melanjutkan gajah pukul pion. Pion A4, raja hitam ke F6, gajah turun ke E4, sekarang pion H6 menghindari ancaman dari gajah sehingga kudanya nanti bisa bebas bergerak. Wesley melanjutkan menggeser beteng naik ke D5 mengincar gajah, di backup oleh kuda di E6, beteng ke F5 skak, raja ke E7, dan gajah ke D5. Bersiap pukul kuda, nantinya akan mendapatkan gajah yang ada di C5. Gajah mundur ke D6, pion A5, pion H3, raja ke F3, pion H5. Dan Wesley memutuskan pukul kuda dengan gajah, tapi sebelum pukul balik gajah, pion didorong maju ke G4 skak. Raja ke E4, barulah raja pukul gajah, beteng pukul pion. Seperti yang kalian lihat kawan, pion hitam ini butuh 2 langkah lagi untuk promosi. Mau tidak mau, beteng putih harus berada di lajur H ini untuk mengontrol pion hitam ini. Pion didorong maju ke H2, beteng putih H6 skak, raja ke E7, raja putih ke D5 mengincar gajah, gajah ke C7, sekarang pion A6. Raja hitam bergeser ke F7, pion E4, raja ke G7 mengancam beteng, beteng ke H5, raja kembali mengancam beteng, beteng turun ke H8, dan di sini kawan, mungkin Pragnananda sudah mengalami masalah kontrol waktu, sehingga dia tidak menemukan langkah terbaik, langkah kemenangannya. Dia melangkahkan raja ke F6. Ini untuk menghentikan rencana putih mendorong pion maju ke E5. Padahal pada posisi seperti ini tadi, langkah kemenangan bagi hitam adalah langkah gajah ke F4. Langkah gajah ke peta F4 ini kawan, tujuannya jelas, nantinya akan digeser kembali ke peta H6 untuk memblokade jalan bagi beteng untuk mengancam pionnya. Dan pion pun bisa promosi. Dan bila variasi ini tetap dilanjutkan, mungkin jadi seperti ini kawan. Seperti yang kalian lihat, dengan variasi ini bila dilanjutkan akan seperti ini jadinya dan dapat dipastikan pion ini segera promosi. Tapi variasi ini tidak ditemukan oleh Pragnananda. Di posisi seperti ini tadi, Pragnananda menggeser rajanya ke F6. Dan dibalas Wesley dengan raja bergeser ke C5, raja ke G5, raja ke D4, dan gajah ke B6 skak. Raja maju ke D5, gajah pukul pion, beteng pukul pion, dan pion G3. Beteng mundur kembali ke H8, kuda hitam lompat ke B5, dan beteng ke G8 skak, raja ke F4, beteng ke F8 skak, raja ke E3, sekarang pion E5, dan pion G2. Beteng digeser ke G8, raja ke F3, raja putih ke C6 mengancam kuda, tapi kuda ini dibiarkan saja kawan oleh Pragnananda. Pragnananda melangkahkan gajah ke G3, memblokade akses bagi putih untuk memukul pionnya. Dan pion ini sudah dipastikan bisa promosi menteri. Pion E6, pion promosi menteri, pion E7, dan kuda ke C7. Langkah inilah yang membuat Wesley menyerah di langkah ke-64 ini kawan. Sudah tidak ada harapan lagi bagi pion ini untuk promosi setelah ada kuda di peta C7 yang siap memukul pion ini. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin inilah variasi yang mungkin akan terjadi. Beteng pukul gajah dipukul balik oleh menteri, raja ke D7, dan menteri hitam ke E5. Mengawasi pion putih serta melindungi kudanya. Bila putih melanjutkan mendorong pion A7, menteri hitam bisa bergeser ke A5, dan bila putih mempromosikan pionnya, menteri pukul menteri, raja pukul kuda, dan menteri hitam bisa digeser ke peta E8 untuk memblokade pion putih untuk promosi. Selanjutnya raja bisa digerakkan maju ke depan untuk mendukung menterinya pukul pion ini. Dan inilah akhir permainan apabila tetap dilanjutkan kawan-kawan.
Oleh karena itu, pada posisi seperti ini tadi, saat kuda lompat ke peta C7 untuk membackup atau mengontrol peta E8 ini, Wesley So pun menyerah di langkah ke-64. Itulah kawan-kawan permainan Ramesh Babu Pragnananda saat mengalahkan Wesley So di salah satu gamenya dari 4 game yang dimainkannya di turnamen Leon Master di Spanyol tahun 2018 yang lalu. Sekali lagi mereka bermain 4 game kawan. Wesley So unggul 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali remis. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di hari Minggu ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.